Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Amalia Septiani dari Program Studi Ekonomi Islam dari Universitas Darussalam Guntur Kampus Magelang yang ingin menyelesaikan tugasnya di ujian akhir semester ini dengan cara menjelaskan apa itu rangkuman dalam studi hadis di akhir semester ini, dan saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari apa yang telah dosen berikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang studi hadis yang telah dijelaskan. Membahas tentang orientalis Islam, ternyata yang mempelajari Islam bukan hanya orang Islam saja, melainkan ada orang di luar Islam yang ingin mengetahui bagaimanakah hukum dalam suatu hadis untuk menyelesaikannya, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan muslim. Contohnya seperti simpelnya saja, ada orang yang bukan muslim ataupun orang di luar muslim yang beragama lain yang ingin memperdalami pengertian tentang studi hadis dan menjelaskannya. Seperti misalnya orang orientalis yang membuat baju untuk orang Islam, itu misal kecilnya saja. Ilmu yang bukan hanya mengetahui, ada yang mempelajari ilmu tersebut hanya untuk mengetahuinya saja, melainkan untuk untuk mencapai tujuan lain seperti goal, glory, dan gospel. Orientalis ataupun Orient yang berartian adalah timur, banyak hal yang mereka mempelajari tentang hadis, tapi orang orientalis tidak setuju dengan munculnya hadis yang sudah ada sebelum kelahiran Nabi. Jadi ada kontra di dalam orientalis ini. Banyak yang tidak setuju karena adanya studi hadis yang telah ada sebelum kelahiran Nabi. Kajian yang pertama disarankan oleh fakta sejarah bersifat materialistik. Bukti orientalis hadis sejak zaman Nabi haruslah ada. Jika tidak, maka sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Kajian yang kedua adalah didasarkan atas filsafat sejarah dan budaya. Maksudnya di sini adalah segala hal yang memiliki aspek histori yang mempengaruhi keberadaannya, baik secara kultural maupun geografis, sehingga hadis Rasulullah SAW merupakan hal yang bermunculan terpengaruh oleh suasana sosialis dan kulturalis pada masa itu. Dasar itulah yang membuat orientalis berasumsi bahwa hadis muncul karena pengaruh sejarah, bukan sejak kelahiran Nabi ataupun setelah Nabi wafat. Kemudian filsafat bahasa dan sejarah. Dalam filsafat bahasa dan sejarah, hermeneutik sama dengan interpretasi. Maklum kajian secara parsial mencampur adukan hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Jadi dalam kajian secara parsial atau secara sejarah dan dalam filsafat bahasa, hadis adalah penggabungan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Dalam Kashful Kafah mengungkap bahwa rawi memiliki tingkat yang sama atau menganggap bahwa hadis tidak memiliki klasifikasi tertentu. Tanggapan terhadap orientalis. Ada berbagai macam kaum orientalis atau orang orientalis yang beranggapan tentang hadis. Pertama adalah tentang tanggapan Azami yang berkonsep pada fitnah. Fitnah adalah peristiwa terbunuhnya Walid bin Yazid pada tahun 1026 Hijriah. Yang kedua adalah pemikiran Skach dan Azami. Antara pemikiran Skach dan Azami mempunyai dua kontroversial. Yang pertama, orientalis beranggapan penulisan hadis jauh sebelum Nabi meninggal, yang beranggapan bahwa penulisan hadis ditulis jauh setelah Nabi meninggal. Hadis sudah ditulis sejak lama tapi tidak ditulis pada media-media umum. Jadi hadis hanya ditulis melewati, seperti hadis ditulis dalam pelepah pisang, di atas batu, ataupun lain sebagainya.
destruktif, menghancurkan keraguan yang ada pada manusia. Yang harus dipertanyakan bukan mengapa dan kenapa, tetapi ada dalam Islam adalah pertanyaan apa hikmahnya sebuah hadis. Jadi kita bukan hanya memikirkan mengapa dan kenapa hadis ditulis, melainkan kita harus mempertanyakan apa hikmah dari hadis tersebut. Joseph Scott adalah seorang orientalis hadis, seorang Yahudi dan sempat belajar di Mesir. Jadi Joseph Scott ini merupakan bukan penulis hadis, melainkan seorang orientalis hadis yang mempelajari hadis, dan beliau juga sempat belajar di Mesir. Dan beliau adalah seorang penulis yang membukukan bukunya, yang menerbitkan bukunya yang berjudul The Origin of Muhammad. Joseph merupakan sarjana barat terkemuka dalam bidang hukum Islam. Joseph adalah seorang yang terkemuka di dalam perorientalisan hadis, seorang perorientalis barat. Merupakan karya yang sampai saat ini dikenal adalah kitab suci kedua. Jadi, buku The Origin of Muhammad ini merupakan buku kitab terkenal yang kedua dalam kalangan orientalis sendiri. Sesudah buku karangan Ignaz Goldziher yang berjudul Muhammad and Studies, Azami yang bernama lengkap Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, yang kedua adalah Azami yang dikenal dengan namanya Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, merupakan pakar hadis pada masa itu. Beliau lahir di kota Mano, Azamah Uttar Pradesh di India Barat pada tahun 1932. Beliau sempat belajar di Cairo, Al-Azhar, Mesir dan mendapatkan gelar kelulusan pada tahun 1955. Kemudian Azami melanjutkan kuliahnya menjadikan gelar dokter pada tahun 1966 di Universitas Cambridge, Inggris. Azami sendiri sangat menyukai ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengetahuan Islam. Azami menyukai ilmu pengetahuan khususnya dalam Islam adalah hadis tersendiri, yang sangat membenci ideologis imperialisme. Beliau merupakan seorang yang cendekiawan di bidang hadis. Azami ini merupakan orang yang sangat cendekiawan dalam ilmu bidang hadis, yang memang berbeda bila dibandingkan dengan para tokoh lainnya seperti Scott dan lainnya. Cenderung pada kajian di bidang hadis dan ilmu hadis, Azami merupakan peneliti yang ikut andil dalam perdebatan kajian hadis di Barat bersama para orientalis lainnya. Ciri khusus dari spesialis Azami adalah mengkritik pandangan mereka terhadap kajian Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW. Pokok pemikiran Scott dan Azami. Jadi terdapat pokok pemikiran Scott Azami. Pemikiran Scott tentang orientalis hadis adalah pemikiran tentang hadis yang terkuak ke publik saat menyampaikan orasi pada Kongres Orientalis ke-21 di Paris pada bulan Juli 1948. Kemudian Scott juga memandang secara keseluruhan sistem isnad dan sistem isnad yang mungkin adalah valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama di abad kedua. Tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah tidak asli atau no-guenet, yang menyampaikan bahwa hadis Nabi yang berkaitan dalam hukum Islam adalah buatan para ulama. Jadi dalam pandangan ini beranggapan bahwa segala ilmu hadis yang dibawakan oleh Nabi atau hadis Nabawi yang terkait dalam hukum Islam adalah buatan para ulama di abad kedua dan ke abad 3 Hijriah. Scott sendiri mengungkapkan 3 teori yang digunakan untuk menguji keaslian hadis, yaitu adalah teori projecting back, teori Asilianto, dan teori Kamening. Rangkaian ulumul hadis. Ada berbagai macam rangkaian ulumul hadis. Beberapa tentang rangkaian hadis diantaranya adalah riwayah dan diroyah.
Setelah saya membahas tentang rangkuman yang telah dijelaskan dalam mata kuliah saya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, pertanyaannya adalah isyrahi an-naqdil hadis wa hatim misalan min tahrijil hadis. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis dalam ulumul hadis, pandangan-pandangan hadis dalam ulama-ulama hadis. Dalam pengertian hadis dan dari ulama hadis merupakan istilah hadis sendiri dalam tradisi ulama hadis. Dalam bahasa Arab, ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilm dan hadis. Ulama dalam bahasa Arab yang berarti ulum dalam bahasa Arab yang berarti jamak dari suatu jamak yang berarti adalah ilmu ataupun ilmu-ilmu. Sedangkan hadis dalam kalangan ulama yang berarti adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik secara sifat, perbuatan, takrir, maupun perkataan beliau. Pada mulanya, ilmu hadis merupakan ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang membicarakan tentang hadis Nabi SAW dan para rawinya, seperti ilmu hadis al-sohi, ilmu hadis al-mursal, ilmu hadis al-asma wal al-qausum. Dan hadis misal dari min tahrijil hadis adalah innal maita la yu'adzibu bibukai ahlu alaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Yang kedua adalah ma asbabu ad-da'iyah ilal wada'il hadis. Apa yang menyebabkan suatu hadis itu menjadi pemalsuan hadis ataupun hadis dijadikan suatu hadis yang palsu. Sebab dari terjadinya pemalsuan hadis, ada dua pemalsuan hadis diantaranya. Yang pertama, orang yang memasukkan hadis dari suatu ungkapan diri sendiri yang kemudian menyandarkannya kepada Nabi dan Rasul. Jadi, orang yang memalsukan hadis ini adalah orang-orang yang mengungkapkan hadisnya sendiri dan kemudian disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah yang meriwayatkan dalam kitab Tahrij al-Awsat, dan Umar bin Imran al-Tamimi berkata, saya telah memalsukan atau merekayasakan khutbah Nabi SAW. Yang kedua, pemalsuan hadis mengutip perkataan sahabat, tabi'in, orang bijak atau periwayat dan lain sebagainya. Jadi, sebab yang kedua adalah mengutip perkataan para nabi, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang bijak ataupun para ulama yang terkenal pada masa itu, menyebabkan pemalsuan hadis tersebut. Yang ketiga, udkuri wahidan min mustasyrikin fil ulumil hadis. Jadi sebutkan orang-orang orientalis dan ro'yah wa naqduhu. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientalis adalah Azami yang bernama lengkap Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, merupakan pakar hadis pada masa itu. Jadi beliau adalah seorang orientalis yang belajar ilmu hadis atau belajar keislaman khususnya di ilmu hadis. Beliau mengambil Fakultas Bahasa Arab jurusan Tadris di Universitas Al-Azhar Kairo dan melanjutkan gelar dokternya di Universitas Cambridge, Inggris. Azami sangat menyukai pelajaran ataupun pengetahuan khususnya keislaman di dalam hadis dan sangat membenci ideologi imperialisme. Berbeda bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Azami adalah salah seorang cendekiawan hadis yang memang cukup berbeda dibandingkan dengan para tokoh lain. Sewaktu belajar di pusat orientalis dan negara non-muslim, fokus dalam kajian keislaman cenderung kepada kajian di bidang hadis dan ilmu hadis. Ada empat buku yang diterbitkan oleh Azami. Yang pertama, Studies in Early Hard Literary on Search Original of Muhammad. Yang keempat adalah Mahwa Muhtaliful Al-Hadis. Jadi apa saja kontroversi hadis? Kontroversi hadis menurut ilmu hadis dapat dikatakan hadis adalah suatu sunnah ataupun kabar. Jika segala hal
ihwal, perkataan, perilaku, dan keputusan dinyatakan benar sebagai diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kaum muslimin memiliki kewajiban mengamalkan hadis sebagaimana wajibnya mengamalkan Al-Quran, karena sebagian dari hadis sama seperti sebagian dalam Al-Quran. Kontroversi adalah artian sendiri adalah menurut Kamus Besar dalam bahasa Indonesia adalah ketidakpastian mengenai pribadi seseorang. Ketidakpastian mengenai kepribadian seseorang itu adalah kontroversi dalam artian besar Kamus Bahasa Indonesia. Salah satu kontroversi hadis yaitu kontroversi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang dalam hal ini terdapat pembela dan pengingkaran terhadap hadis tersebut. Sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh berbagai peristiwa kelam, terutama timbalnya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk kepentingan tertentu. Yang kelima adalah tentang hadis yang berhubungan atau berkaitan dengan ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu apa? Ilmu kauniyah itu adalah ilmu sosial, baik ilmu sosial, ilmu alam yang tidak berkaitan tidak berkaitan dengan ilmu ajaran Islam, tapi terdapat di hadis. Yang di sini saya akan membahas tentang investasi haram dalam syariah Islam. Investasi sangat dimuliakan karena dengan investasi kita bisa meningkatkan atau menambahkan apa yang kita punya gitu. Tapi di sini investasi juga diharamkan. Kenapa? Karena artian dari investasi adalah penimbunan harta. Karena penimbunan harta dalam Islam itu tidak boleh, jadi diharamkan. Investasi yang haram merupakan segala hal perilaku, jasa, baik barang ataupun larangan-larangan syariah yang tidak terdapat dalam syariah Islam. Jika hal tersebut dikerjakan oleh para kaum muslimin atau muslim-muslim lainnya, maka akan mendapatkan sebuah dosa. Jika ditinggalkan, justru akan mendapatkan pahala. Investasi guna untuk menimbun harta sangat dilarang dalam Al-Quran dan Islam. Tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ada dua pembagian dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah zat li zatihi, yang kedua adalah zat ligoirihi, zat yang bukan pada zatnya. Jika transaksi dilakukan dengan sesuatu yang bukan pada zatnya atau tidak pada tempatnya, maka itu hukumnya tidak sah atau dilarang. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laknatullahu al-khamra wa syarabiha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'iha wa asariha wa mu'tasiriha wa hamaliha wa mahmulahu ilaihi." Jadi dijelaskan dalam hadis ini adalah Allah benar-benar melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjual khamr tersebut, orang yang merasakan khamr tersebut, orang yang mengambil dari perasaannya khamr tersebut, dan orang yang mengatur, bahkan orang yang meminta untuk diantarkan khamr tersebut adalah dosa atau bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3674 dan Ibnu Majah nomor 3380. Dari sini kita sudah memahami jelas tentang ilmu hadis, apa itu ilmu hadis, orientalis yang berkaitan dengan hadis, dan ilmu hadis yang berkaitan dengan ilmu sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.